Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Teman-teman, tadi saya cek isi kulkas, ternyata saya masih punya labu kuning. Jadi kali ini saya akan membuat kue talam labu kuning. Teman-teman bisa menyimak cara membuatnya di video ini ya. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng. Sekarang kita siapkan dulu bahan-bahan untuk membuat kue talam labu kuning ya. Pertama, bahan untuk lapisan berwarna kuning yaitu 300 gram labu kuning, 200 gram gula pasir, 300 ml santan kental, lalu 70 gram tepung beras, 150 gram tepung tapioka. Kita lanjut dengan bahan untuk lapisan putih, 100 gram tepung beras, 40 gram tapioka, 250 ml santan kental, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili. Itu ya teman-teman bahan-bahannya. Sekarang kita siapkan kukusan. Kita kukus dulu ya labu kuningnya hingga matang. Ya kurang lebih 15 hingga 30 menit ya, teman-teman bisa mengilah-ilah sendiri. Nah, sepertinya ini sudah matang labu kuningnya. Akan kita angkat dan kita sisihkan. Nah, ini akan kita tunggu agak dingin ya teman-teman. Setelah labu kuningnya dingin, ini kita siapkan blender. Kita masukkan labu kuningnya. Selanjutnya kita masukkan gula pasir. Lalu akan saya masukkan sebagian dari santan ya. Nah, ini akan kita tutup, kita blender. Selanjutnya akan saya masukkan tepung beras. Lalu masukkan juga sisa santannya. Nah, ini akan saya blender lagi ya. Ini akan saya buka dulu dan saya aduk karena ada tepung yang masih ada di bagian atas. Sekarang sekalian akan saya masukkan tepung tapiokanya ya. Sekarang akan kita tutup dan kita akan blender lagi hingga halus. Sekarang kita matikan blendernya, kita lihat apakah adonan sudah halus. Nah, sepertinya sudah ya teman-teman, ini adonannya sudah halus, siap digunakan. Selanjutnya kita akan membuat adonan warna putih. Siapkan wadah lalu masukkan tepung beras, tepung tapioka, garam, vanili. Ini kita campur dulu sebentar. Lalu kita masukkan santan sambil kita aduk-aduk ya. Nah, ini kita aduk-aduk adonan hingga semuanya betul-betul tercampur rata dan tidak ada tepung yang bergerindil ya. Nah, kurang lebih adonannya bakal seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia, siap digunakan. Sekarang kita siapkan kelakat atau kukusan dan tunggu hingga airnya panas dan mendidih. Sementara itu kita siapkan cetakan kuenya. Saya menggunakan cetakan kue seperti ini bunga teratai atau bunga matahari ya. Saya kurang pasti. Teman-teman boleh menggunakan cetakan berbentuk apa saja ya.
Nah, ini cetakannya akan saya oles dengan minyak ya, tipis-tipis seperti ini. Nah, kita lakukan satu persatu hingga semuanya selesai ya. Nah, setelah itu karena saya ingin warna kue yang putih ada di bagian atas, maka ini akan saya letakkan adonan yang berwarna putih dulu ya teman-teman. Ini menuangkan adonannya harus hati-hati karena saya ingin di bagian tengah tetap berwarna kuning. Teman-teman bisa kreasikan sendiri sesuai dengan model cetakan yang teman-teman pakai ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk lapisan warna putihnya. Selanjutnya akan kita isi semua cetakan dengan adonan warna putih ya. Nah, ini dia semua sudah saya isi dengan adonan warna putih. Sekarang kita lihat kukusannya apakah airnya sudah panas. Wah, ternyata sudah panas kelakatnya. Sekarang kita masukkan cetakan berisi adonan warna putih ke dalam kelakat. Teman-teman, jika teman-teman menggunakan kukusan biasa, jangan lupa ya untuk melapisi tutup kukusan dengan serbet ya, agar air tidak menetes. Nah, semua sudah masuk ke dalam kelakat. Sekarang ini akan kita kukus kurang lebih selama 5 menit. Setelah 5 menit kita buka. Nah, ini adonan warna putih sudah matang. Akan kita lanjutkan dengan mengisi adonan berwarna kuning. Nah, ini masing-masing akan saya isi dengan adonan kuning hingga hampir penuh ya. Nah, ini sudah hampir selesai ya mengisi semuanya. Nah, selanjutnya ini akan kita kukus kurang lebih 25 menit. Setelah 25 menit kita buka. Ini dia, alhamdulillah kuenya sudah matang. Selanjutnya bisa kita matikan kompornya, lalu kita angkat ya kuenya, kita pindahin ke tempat lain. Nah, selanjutnya kuenya akan kita tunggu hingga dingin. Nah, ini penampakan kue talam labu kuningnya setelah kita dinginkan seperti ini. Nah, resep di video ini menghasilkan 21 buah kue talam labu kuning. Nah, sekarang akan kita lepaskan kuenya dari cetakan ya teman-teman. Caranya seperti ini. Kita tekan-tekan saja bagian pinggirnya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita balik. Nah, sudah langsung lepas. Akan saya beri contoh sekali lagi ya. Ini kita tekan-tekan bagian pinggir kuenya seperti ini. Lalu kita balik. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita lakukan satu persatu ya. Nah, ini dia kue talam labu kuning yang kita buat tadi. Nah, kuenya cantik sekali ya teman-teman. Warna kuningnya asli, perpaduan kuning dan putihnya menjadikan kue ini cantik. Nah, teman-teman nanti juga bisa mencoba untuk membuat kue ini di rumah ya. Saat ini cetakan kue seperti ini banyak dijual dalam bentuk yang bermacam-macam ya teman-teman. Jadi teman-teman bebas saja ingin menggunakan cetakan berbentuk apa, silahkan. Nah, sekarang akan saya cicipi dulu ya kuenya.
Ini saya ambil satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kuenya enak teman-teman. Rasa labunya kuat, terus manisnya pas, kenyalnya juga pas, dan kuenya lembut. Silahkan untuk mencoba membuatnya di rumah ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Assalamualaikum.